Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semangat pagi Bapak Ibu, pendamping dan anak-anakku di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Kali ini saya Jamal Pasalongi, SPD MPD, Guru Bahasa Indonesia, akan membersamai anak-anakku sekalian dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk teks editorial. Baik, pada beberapa minggu sebelum ini kita sudah belajar teks editorial. Pada 2 minggu sebelumnya kita belajar tentang isi dari teks editorial, pengertian teks editorial, dan di mana teks editorial bisa kita lihat atau bisa kita dapati. Kemudian pada minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana fakta dan opini dan seperti apa fakta dan opini yang ada di dalam teks editorial. Nah, kali ini masih tetap di teks editorial, tetapi kita akan melihat struktur dari teks editorial. Bagaimana bentuknya, bagaimana teks strukturnya seperti apa, segera kita akan lihat. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan satu hal kepada anak-anakku semua. Mungkin ini sudah pernah kalian lihat, sudah kalian dengarkan, atau mungkin ada yang pernah menjadikannya sebagai quote atau nasihat ya. Nah sekarang ini dia. Jika suatu berita bohong, karena ini terkait dengan persurat kabaran, terkait dengan berita yang akan kita pelajari, maka saya mengambil kalimat-kalimat ini. Jika suatu berita bohong atau hoax diberitakan secara berulang-ulang, maka kebohongan itu bisa diyakini sebagai suatu kebenaran. Ini penting untuk dicermati oleh anak-anak sekalian, karena jika kita kemudian menyebarkan berita-berita yang belum tervalidasi atau belum jelas kebenarannya dan kemudian kita sebarkan berulang-ulang, maka boleh jadi itu bisa diyakini oleh kebenaran sebagai sebuah kebenaran bagi pembacanya. Ada berita, kemudian kita kirim ke teman. Padahal belum kita verifikasi kebenarannya. Belum tentu berita itu benar juga. Itu adalah hoax. Nah, kita kirim ke teman mengirim ke teman yang lain, sampai berita itu kemudian berulang-ulang dan dibaca oleh orang yang sama, maka dia akan mengatakan, oh ini benar, berita ini benar, karena saya sudah mendapati di beberapa media, di beberapa berita atau di beberapa chat yang saya terima, bahwa ternyata berita itu di-share berulang-ulang. Nah, karena itu saya memberikan ya kalimat-kalimat ini sebagai sebuah penguatan kepada anak sekalian. Jangan melakukan sharing sebelum kita harus menyaring dulu. Sharing dululah sebelum sharing. Artinya jangan kirim sebelum kita betul-betul meyakini bahwa berita itu valid, berita itu aman. Validitasnya bisa kita lihat dari mana sumbernya, kemudian apakah maknanya sudah benar sesuai dengan konteks yang ada di dalam pesan itu. Itu harus kita pikirkan. Oke. Nah, kenapa saya ungkapkan seperti ini sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran berita ini? Karena ini. Nah, itu. Karena di Indonesia sekarang ini ada 47.000 media dan yang diverifikasi hanya 2.400. Coba. Jadi berita-berita media-media yang lain itu bisa memberitakan apa saja. Belum tentu kebenarannya, belum tentu tervalidasi. Akhirnya kita juga terima dan menyebarkannya lagi ke tempat yang lain. Nah, karena itu berhati-hatilah di dalam menyebarkan berita itu. Saring dulu, baru kemudian kita sharing. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Nah, struktur teks editorial. Mungkin kalian masih ingat di mana letaknya teks editorial di dalam surat kabar? Ya, dia ada di sini. Oh, sebelum itu kita lihat dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk kalian mampu menganalisis struktur teks editorial lah. Nah, karena kita sudah paham bahwa teks editorial itu tempatnya di sini. Nah, itu kita sudah pelajari pada minggu-minggu sebelumnya, bahwa teks editorial atau tajuk rencana itu tempatnya di mana di dalam surat kabar dan bagaimana isinya. Sebentar kita akan lihat strukturnya. Nah, kita juga
saya juga ingin mereview kembali atau mengulang kembali pengertian dari teks editorial. Nah, teks editorial itu adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita. Jadi, pandangan redaksi kita sudah paham, orang-orang yang kemudian berada di belakang meja itu, yang kemudian mengatur semua berita yang bisa keluar di persurat kabaran, dialah yang kemudian menulis pandangan mereka terhadap suatu peristiwa. Jadi redaksi-redaksi inilah yang kemudian menulis apakah peristiwanya masih aktual, fenomenal, atau kontroversial, mereka bisa tulis. Nah, karena ada tujuan mereka menulis itu. Itu sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Kemudian teks editorial biasa juga disebut dengan tajuk rencana. Nah, ini yang kita mau lihat adalah strukturnya. Nah, struktur teks editorial itu mudah sekali mengingatnya. Kita pernah mendapati beberapa struktur di dalam teks, ya. Ada yang 6, ya. Ada yang 7 struktur. Kalau di struktur teks editorial ini cuma 3. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, jadi cukup kita mengingat 3 hal, maka kita sudah mengingat tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, seperti apa tesis, seperti apa argumentasi, seperti apa penegasan ulang itu, saya akan jelaskan. Tesis itu adalah pendahuluan di dalam teks editorial. Jadi, bagian-bagian awal dalam sebuah teks editorial itu pasti tesis, karena dia adalah pendahuluan. Kenapa pendahuluan? Karena di sanalah isu pertama itu kemudian dibahas. Jadi pendahuluan itu memperkenalkan isu. Apa sih isunya yang mau dibahas oleh para redaksi tadi ini? Nah itu. Maka muncullah isu yang dipilih. Apakah isunya aktual, fenomenal, atau kontroversi? Ya, itulah yang kemudian dibahas di tesis. Jadi mudahnya kita memahami tesis itu adalah ketika di bagian awal dari sebuah teks editorial, maka pasti itu bagian dari tesis, karena tidak mungkin dibalik-balik seperti itu, ya, karena ini adalah sebuah struktur. Nah, jadi tesis itu adalah bagian pendahuluan di mana dikenalkanlah isu yang akan dibahas pada bagian-bagian berikutnya. Nah, kemudian setelah tadi isunya jelas, ya, maka pertanyaannya, kenapa redaksi mengangkat isu itu? Ya, apa sih tujuannya redaksi mengangkat isu itu? Dan kenapa isu itu yang diangkat? Maka redaksi harus menjelaskannya di dalam sebuah argumentasi. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan argumentasi sebagai sebuah struktur kedua. Pada bagian ini, bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang diperkenalkan tadi di awal. Jadi isunya sudah jelas bahwa isu ini akan diangkat. Nah, kenapa isu itu kemudian diangkat? Apa pendapatnya redaksi tentang isu itu? Nah, kenapa mereka menanggapi isu ini secara serius misalnya dan kemudian mengangkatnya menjadi sebuah teks editorial di dalam surat kabar mereka? Alasannya ada di sini. Alasannya ada di argumentasi. Nah, seperti itu kira-kira. Ketika kita mendapati sebuah teks editorial, maka pada bagian-bagian awal itu ada tesisnya, penyampaian isunya, tapi pada bagian berikutnya terlihat sekali pendapat-pendapat dari redaksi untuk menanggapi isu yang telah dikembangkan di awal atau di tesis tadi itu. Nah, kemudian terakhir adalah ini, penegasan ulang. Nah, saya kira penegasan ulang itu merupakan bagian dari simpulan. Di sana ada saran, ada rekomendasi, bahkan di dalamnya juga biasa terselip harapan redaksi kepada pihak yang terkait yang ditujukan untuk mengatasi atau menghadapi persoalan yang terjadi, ya, yang disampaikan di bagian tesis tadi itu. Nah, mudahnya menemukan penegasan ulang itu karena penegasan ulang itu rata-rata berada di bagian, bukan rata-rata, pasti berada di bagian akhir dari sebuah teks editorial. Karena ketika dia berupa kesimpulan,
dan di dalam kesimpulan itu ada saran kah, ada rekomendasi kah, ada harapan dari redaksi, maka itu menjadi bagian dari penegasan ulang. Jadi mudahlah anak-anakku sekalian untuk mengetahui di mana tesis berada, di mana argumentasi berada, di mana penegasan ulang berada. Hanya saja masalahnya kalau kita melakukan analisisnya, ini yang mungkin agak kita kadang mengalami kesulitan. Kenapa? Karena kita kan tidak diberikan langsung satu teks editorial ya, tapi teks editorial itu kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa bagian dan kemudian dijadikan soal satu persatu. Misalnya ada teks seperti nanti yang akan saya sampaikan pada soal-soal, ada teks kemudian kita harus menebak pada teks ini itu struktur berada di mana, ya. Teks ini sudah ada, terus kemudian sebenarnya teks ini berada di struktur mana? Apakah dia di tesis, apakah dia di argumentasi, atau dia di penegasan ulang? Disinilah kita harus pandai-pandai untuk melakukan analisis terhadap teks editorial itu. Nah, ini yang saya sampaikan sebagai awal bahwa teks editorial itu hanya 3, dan saya sudah menjelaskan bahwa ketika kita masuk di bagian tesis, kita akan menemukan pendahuluan. Kita akan menemukan pengangkatan isu. Apa yang diangkat isunya oleh redaksi. Kemudian di argumentasi itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengapa isu itu kemudian diangkat. Apa keuntungan redaksi? Apa masalah yang ingin diangkat redaksi kemudian menjadi argumen-argumentasi di bagian teks editorial ini. Kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang. Kalau di sana sudah ada kesimpulan, ada saran rekomendasi, ada harapan dari redaksi, maka itu pasti penegasan ulang. Saya kira itu dulu ya yang saya sampaikan sebelum kita menganalisis teks editorial. Nah, tentu tidak lengkap sebenarnya tanpa contoh. Sekarang saya perlihatkan di buku paket 8788 itu halamannya, itu sebenarnya ada contoh. Nah, contohnya seperti ini. Kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Nah, itu teks editorial. Terus kemudian pasti di bagian awalnya itu adalah pengangkatan isu. Isunya apa? Oh, ternyata Pertamina menaikkan gas harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50% di tahun 2014. Makanya disebut dengan kado tahun baru dari Pertamina. Ternyata kadonya cukup pahit kepada masyarakat. Itu menurut redaksi yang menulis teks editorial ini. Ya, ya. Nah, kalau kita melihat dari redaksinya ini, dari petikannya ini, maka tentu ini adalah pengenalan isu. Karena nanti dia akan menjawab kenapa dinaikkan. Apakah memang perlu dinaikkan? Kenapa dinaikkan seperti itu? Adakah cara lain? Atau tidak adakah cara lain sehingga tidak perlu naik? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pasti itu menjadi apa? Pasti itu menjadi argumen. Itu. Nah, seperti ini contohnya. Ini semua menjadi argumen. Paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu menjadi sebuah argumen. Itu. Sungguh kenaikan itu tidak bijak dan sebagainya, tidak logis dan seterusnya. Itu kan pendapat dari redaksi. Sampai paragraf keempat, kelima, kita lanjut saja karena ini hanya argumentasi dari para redaksi tadi ini. Nah, kita lihat paragraf ke-7. Oh, ternyata di paragraf ke-7 itu ada keuntungan besar itulah yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dari kalimat ini itu kita sudah tahu bahwa ini adalah saran atau apa yang ingin disampaikan oleh redaksi. Dan tentu saja itu adalah penegasan ulang. Kenapa jadi penegasan ulang? Karena ini menjadi sebuah kesimpulan dari sebuah
pertanyaan atau pernyataan yang berupa isu tadi itu yang kemudian dikomentari terus oleh para redaksi dalam sebuah argumentasi dan kemudian diakhiri dengan solusi, diakhiri dengan kesimpulan. Apakah kesimpulan itu dapat nanti berupa solusi, solusinya diikuti oleh masyarakat atau tidak, diikuti oleh pemerintah atau tidak, itu bukan persoalan bagi mereka. Yang jelas mereka sudah menuliskan bahwa inilah harapan mereka terhadap permasalahan ini. Bagaimana kalau misalnya dikasih subsidi lah, ya? Bagaimana kalau seperti ini? Nah, itu kan menjadi harapan dari redaksi tadi ini. Karena itu disebut dengan penegasan ulang. Oke. Itulah kira-kira contohnya untuk mengetahui 3 struktur ini. Teks editorial itu terkhusus pada tempatnya berbeda dengan teks yang lain. Nah, itu satu. Karena teks editorial itu hanya bisa kita dapatkan di surat kabar atau media online yang ditulis oleh para redaksi. Nah, jadi yang memberikan opini, pasti ada opini dalam teks editorial kan? Yang memberikan opini itu adalah orang-orang yang berada di dalam redaksi. Beda kalau saya misalnya memberikan opini kepada satu permasalahan, hanya saya sendiri. Nah, itu bedanya. Jadi bedanya itu, kalau opini ya sama, pendapat. Tapi siapa yang berpendapat dulu? Kalau di teks editorial yang berpendapat adalah para redaksi yang hebat-hebat itu, yang kemudian mengeluarkan satu pendapat di dalam teks editorial. Nah, kalau saya sendiri, itu saya bisa berpendapat. Saya juga bisa menulisnya. Tetapi itu adalah pendapat saya secara pribadi, bukan pendapat dari redaksi. Itu kira-kira bedanya antara pendapat atau opini yang ada di dalam teks editorial dengan pendapat pribadi saya. Yang kalaupun saya tulis, itu pendapat pribadi saya sendiri. Tetapi kalau teks editorial itu adalah pendapat dari orang-orang yang berada di dalam meja redaksi itu. Pada dasarnya sama saja kalau kita membahas apa yang disebut dengan artikel. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa perbedaannya itu terletak kepada siapa yang menuliskannya dan siapa yang berpendapat di dalamnya. Jadi kalau misalnya pada pada teks editorial ini, maka dia ciri besarnya itu pertama dia tidak ditemukan di tempat lain, ya, tapi hanya ditemukan di majalah, surat kabar yang memiliki redaksi, di mana redaksi itu menulis satu kolom untuk mereka berpendapat. Jadi kita kembalikan ke pengertian dari masing-masing. Kita kembali kepada pengertian dari teks editorial, bahwa teks editorial itu ya artikel yang kemudian ditulis oleh siapa? Ya, oleh redaksi. Nah, tidak ditulis oleh sendiri ya, atau ditulis oleh orang lain. Mungkin ada kelompok yang bisa menulis ya sesuatu, tetapi itu bukan redaksinya. Makanya kemudian pandangan-pandangan mereka terhadap isu-isu itu juga mungkin berbeda, karena pandangan yang disampaikan oleh redaksi di dalam teks editorial itu adalah pandangan sebagai kesepakatan mereka. Karena ingat, redaksi itu banyak orang ya, bukan hanya satu orang. Jadi mereka banyak orang yang kemudian berembuk, berdiskusi apa yang harus kita masukkan di dalam teks editorial kali ini. Maka mereka sepakat bahwa isu ini yang utama, isu ini yang kemudian kita jadikan sebagai catatan, bahwa inilah yang akan kita buat dalam sebuah teks editorial. Jadi kita kembalikan kepada pengertian dari teks editorial itu sendiri sebagai penjelasan redaksi terhadap sesuatu hal tadi itu. Salah satu tujuannya di situ ketika kita membaca teks editorial adalah kita memahami bahwa ada isu seperti ini
Kita kan biasa ketinggalan berita ya. Kita biasa kadang ketinggalan karena tidak terlalu memperhatikan berita-berita yang ada di luar. Akhirnya kita ketinggalan berita. Nah, ketika kita membaca teks editorial, kita sadar bahwa ada ternyata isu yang seperti ini sekarang ini, dan isu ini sedang berkembang, sedang dibahas di teks editorial ini, sehingga kita tidak ketinggalan isu, ya, kita tidak ketinggalan berita-berita yang sifatnya fenomenal, ya, kita tidak ketinggalan berita yang sifatnya aktual tadi itu. Jadi itu tujuannya. Nah, untuk tujuannya kepada kita, anak-anakku sekalian yang sedang belajar tentang teks editorial ini adalah kita mampu menganalisis berita. Itu penting sekali. Karena kemampuan kita menganalisis berita itu yang membuat kita bisa jauh dari berita-berita yang sifatnya hoax tadi itu. Kenapa? Kalau kita membaca teks editorial, pertama, kita paham sumbernya, ya. Validitas sumbernya tidak diragukan karena berasal dari satu redaksi dalam sebuah surat kabar yang besar. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh redaksi di dalam teks editorial itu adalah analisis mereka terhadap masalah. Dan itu bisa kita ikuti. Kita bisa ikuti, kita analisis juga itu sebagai sebuah masalah. Apakah analisis kita berbeda dengan dia? Itu bukan persoalan. Yang jelas, teks editorial itu membantu kita melakukan analisis terhadap suatu berita sehingga kita bisa berhati-hati atau bisa paham dengan isu-isu yang kemudian berkembang saat ini. Itu pelajaran besar bagi kita. Jadi hanya dengan menganalisislah berita-berita yang ada itu, mengetahui kemampuan validitasnya, makna-makna yang terkandung di dalamnya, logis tidak dan sebagainya, maka itu membantu kita agar bisa terhindar dari berita-berita hoax seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi itu. Jadi kesamaan antara struktur boleh jadi sama, tetapi ingat, perbedaannya kembali kepada pengertian dari masing-masing teks tadi itu. Kalau teks eksposisi itu lebih bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kita atau memberikan pemahaman terhadap sesuatu itu secara umum. Tapi kalau teks editorial, sekali lagi, teks editorial itu hanya kita dapati di media yang merupakan pernyataan dari para redaksi. Itu sebenarnya yang membedakan. Itulah kenapa disebut dengan teks editorial, ini teks eksposisi, ini teks artikel, ini teks dan sebagainya. Itu karena mereka memiliki karakteristik tersendiri. Nah, karakteristik terbesarnya pada teks editorial ini, itu karena dia tidak sembarang orang bisa mengeluarkan teks editorial. Ya, saya tidak bisa membuat teks editorial meskipun saya bisa menulis seperti apa yang dibuat oleh para redaksi itu. Boleh, saya bisa menulis. Saya misalnya menulis tentang apa masalah aktual sekarang. Saya akan menulis. Misalnya masalah paling aktual sekarang ini adalah masalah hilangnya 180 kurang lebih nyawa di sebuah perhelatan sepak bola yang besar. Saya bisa. Kemudian alasan saya menulis itu adalah karena saya sangat bersimpati dan punya bersimpati terhadap masalah ini, dan kemudian saya mencoba memberikan beberapa argumentasi, misalnya kenapa harus siapa yang harus bertanggung jawab dan kenapa kemudian harus terjadi dan seterusnya. Kemudian saya bisa membuat penegasan ulang, saya bisa menulis. Oleh karena itu, mari kita introspeksi bersama. Kan saya bisa toh menulisnya. Sama dengan teks eksposisi, saya juga bisa menulis seperti itu. Tapi apakah tulisan saya ini bisa disebut dengan teks editorial? Tidak bisa. Karena nanti teks editorial itu hanya ditulis oleh redaksi sebagai sebuah pandangan mereka terhadap konteks atau masalah sosial tadi ini. Itulah yang menjadi karakteristik dari teks editorial ini untuk membedakan dengan teks-teks yang lain. Nah itu, sama kalau kita misalnya belajar cerpen, kemudian belajar novel, apa yang membedakannya? Sementara unsur intrinsiknya juga sama. Yang membedakannya ternyata panjangnya, ya kan? Yang membedakan misalnya cerpen itu hanya satu kali
plotnya sederhana, sementara novel itu plotnya panjang misalnya. Ya, roman itu mulai dari lahir sampai tua, meninggal. Itulah yang kemudian disebut dengan karakteristik setiap teks. Nah, karakteristik terbesar dari teks editorial ini adalah tidak semua orang kemudian bisa menulis teks ini, karena yang bisa menulis teks ini adalah para redaksi dari persurat kabaran, para redaksi dari sebuah media, dan ditempatkan di media itu sebagai sebuah teks yang disebut teks editorial. Nah, kenapa kita harus membaca teks editorial itu? Itu tadi. Kita akan belajar untuk melakukan analisis terhadap berita sehingga kita bisa terhindar dari konteks hoax yang sekarang ini sangat berbahaya bagi kita semua. Jadi, sekali lagi, teks editorial memang betul pandangan redaksi, tetapi apa yang disampaikan oleh redaksi itu berupa analisis, ya. Dia menganalisis satu fenomena, dia menganalisis satu berita yang sedang aktual, yang sedang hangat-hangatnya. Itu adalah pelajaran besar untuk kita, bagaimana kita akan terbiasa untuk melakukan analisis terhadap sebuah berita. Makanya tadi pertama saya sudah menyampaikan bahwa sebuah berita yang kemudian di-share berulang-ulang, sebuah berita hoax yang kemudian di-share berulang-ulang bisa jadi menjadi sebuah kebenaran. Kenapa? Karena di-share oleh banyak orang, sehingga orang kemudian tidak melakukan analisis lagi terhadap berita itu. Akhirnya mereka mengatakan bahwa berita itu sudah benar. Karena dimuat di beberapa media, dimuat, chatnya juga masuk dari berbagai macam tempat, tanpa melakukan analisis lagi. Inilah kelemahan kita saat ini, sehingga banyak dari anak-anak kita, bahkan kita semua, kadang termakan oleh isu yang hoax. Nah, teks editorial ini memberikan pelajaran buat kita. Bagaimana kemudian redaksi melakukan analisis terhadap berita itu, kemudian melakukan membuat argumentasi-argumentasi sehingga seperti yang saya sebutkan berulang-ulang, kita paham berita itu, kita tidak ketinggalan berita. Satu. Kemudian yang kedua, kita tahu cara melakukan analisis satu berita sehingga kita tidak terjebak oleh hoax. Itu yang penting sebenarnya di dalam pembelajaran teks editorial ini. Walaupun kita tidak mau jadi editor, kita tidak mau ini, ya kan sama saja. Misalnya kita mempelajari biologi tetapi kita tidak bercita-cita jadi dokter dan seterusnya, tapi kita punya pengetahuan tentang itu, dan pengetahuan itu berguna di luar sana. Ketika anak-anakku keluar dari kelas, maka kalian akan mendapatkan banyak berita. Banyak berita hoax yang kemudian beredar. Bagaimana caranya menganalisis? Analisislah seperti apa yang dilakukan oleh Bapak redaksi atau Bapak Ibu redaksi yang ada di surat kabar atau yang kita pelajari hari itu. Makanya ada yang disebut dengan analisis teks editorial ini. Oke, saya kira seperti itu ya. Nah, kita akan masuk soal-soal barangkali dulu untuk lebih memperjelas masalah ini. Oke, kita akan masuk soal. Saya minta dari semua yang hadir, anak-anak sekalian, bisa menjawab soal-soal ini. Nah, oke. Ini soal-soal apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah struktur dari teks editorial tersebut. Maka 80 tahun Sumpah Pemuda patutlah kita menjadikannya refleksi atau kritik perjalanan kebangsaan, khususnya dengan membaca kondisi 10 tahun terakhir. Kesadaran kebinekaan mesti disegarkan kembali. Nah, bukankah kita memiliki lebih kurang 13.000 pulau, 250 bahasa? Sebenarnya gambaran itu sudah cukup jelas bahwa kita hidup di ruang pluralitas. Realitas ini menyadarkan tiap komponen bangsa untuk tidak sikap dominan-dominanan. Bukankah kita bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia? Sekarang, apakah dia masuk di silang pendapat, argumentasi, pernyataan ulang, atau pernyataan klarifikasi, atau pendapat umum? Dari kutipan ini, kita langsung melihat bahwa ini adalah sebuah penjelasan dari sebuah isu yang sudah dilontarkan oleh redaksi di awal. Isunya itu mungkin berkenaan dengan rendahnya sikap pluralitas kita
atau jiwa kebangsaan kita hari ini. Kenapa? Ya karena ini kita harus melakukan otokritik, kita harus melakukan ini, maka jelas ini adalah sebuah argumentasi. Oke, lanjut di soal berikutnya. Banyaknya jumlah kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi juga sudah lama menjadi isu mengusik perhatian publik. Sejak 2004 sampai 2012, 175 kepala daerah, 17 gubernur, 158 bupati menjalani pemeriksaan di lembaga anti korupsi. Ini berarti lebih dari 50% kepala daerah tingkat 1 terseret korupsi, dan angkanya terus bertambah mencapai 309. Sekarang, kira-kira dia berada di mana dia ini? Di tesis kah? Di argumentasi kah? Di penegasan ulang kah? Atau pernyataan klarifikasi? Atau pendapat umum? Nah, kalau kalian melihat ini, maka sepertinya ini baru dia mengemukakan isu. Dia belum menjawab kenapa sih banyak yang terseret korupsi, kenapa banyak yang diperiksa, kenapa itu belum terjawab di sini. Karena dia baru mengungkapkan isu, maka pasti dia adalah tesis. Oke, benar, luar biasa semua tadi menjawab. Nah, sekarang kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Data yang disampaikan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akhir pekan lalu mencengangkan kita. Menurut Dinas Perindustrian setempat, berdasarkan surat persetujuan yang dikeluarkan, jumlah ekspor kopi Arabica Gayo asal kabupaten ini mencapai 4.604 ton lebih. Kira-kira berada di manakah dia pada struktur teks editorial? Apakah di tesis? Apakah di argumentasi? Apakah penegasan ulang, apakah pernyataan klarifikasi, atau pendapat umum? Nah, di sini sudah banyak yang terkecoh ya. Kenapa? Apakah di sini sudah ada pertanyaan kenapa ekspor kopinya mencapai 4.000 ton? Ada pertanyaannya di sini? Ada jawabannya di sini? Tidak ada. Karena itu ini hanya apa? Ya, ini hanya pengenalan isu di tesis dia. Karena belum ada pernyataan yang lain. Kenapa bisa mencapai 4.000 ton? Kenapa mencengangkan? Nanti itu akan terjawab di penjelasan pada argumentasi. Oke, seperti itu. Kita lanjut cepat pada contoh, anak-anak yang non-penduduk DKI, katakanlah Bekasi, yang ingin naik SMA, setelah lulus SMP diberi kesempatan mengikuti tes hanya 1 putaran. Jika dalam 1 putaran mereka tak lulus, tak ada pilihan. Anak-anak itu selesai, tak ada kesempatan mengikuti tes lagi, sebagaimana anak-anak penduduk DKI. Kemana mereka akan sekolah? Tidak ada peluang, karena di Bekasi pun mereka ditolak. Kira-kira strukturnya di mana? Saya kira sudah jelas. Oke, di mana dia? Di tesis kah? Di argumentasi kah? Di penegasan ulang kah? Atau di pendapat atau opini, pernyataan fakta atau opini. Kesulitan kita adalah membedakan antara tesis dengan argumentasi karena sepertinya memang hampir mirip. Tapi ingat, perbedaannya ketika ketika itu adalah tesis, maka dia hanya mengemukakan isu. Ya, sementara argumentasi itu menjawab kenapa dia kemudian mengangkat itu, kenapa harus ini, kenapa harus itu. Nah, contohnya ini mengangkat persoalan. Kemana mereka akan sekolah? Pasti isunya adalah anak-anak DKI daerah Bekasi itu tidak bisa sekolah lagi karena persoalan zonasi. Itu isunya. Nah, saya kira sudah paham betul kita kalau berbentuk argumentasi. Tapi ketika dia berbentuk tesis tadi, kita masih ada silang pendapat atau perbedaan pendapat di situ. Nah, kira-kira kalau ini ada tidak perbedaan pendapat ini. Karena itu sebaiknya kita menjaga 2 hal. Yang pertama, berusaha memperbaiki masalah persepak bolaan. Yang kedua, kita harus mulai serius baik pemerintah atau PSSI untuk menghilangkan sikap-sikap tidak sportif. Kira-kira dia di tesis, dia di argumentasi, atau dia di penegasan ulang, pernyataan fakta atau opini. Oke, saya kira jelas sekali. Langsung dijawab semua, penegasan ulang. Jadi ternyata kita sudah paham, mampu sudah menganalisis bagaimana struktur itu dalam bentuk soal-soal. Hanya tinggal
kita berlatih lebih banyak. Nah, karena itu saya kira sampai di sini apa yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu pendamping jika ada kekurangan. Mohon Bapak Ibu pendamping kiranya dapat menjelaskan lebih detail kepada anak-anak kita. Saya berharap kami yang guru Smart School dengan guru pendamping di sekolah bisa bekerja sama agar pendidikan di Sulawesi Selatan ini bisa maju. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Smart School, generasi Smart School, berkarakter, cerdas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.